Usaha mikro kecil dan menengah UMKM semakin menunjukkan peran vitalnya dalam perekonomian Indonesia. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan modal dan akses pasar, UMKM berhasil bertahan dan berkembang, memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang warung UMKM yang berada di sekitar area kampus F8 Universitas Gunadarma Depok. Warung ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, tetapi juga berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal yang ada di lingkungan kampus. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu pedagang warung UMKM yang menjual berbagai macam makanan, mulai dari makanan ringan, minuman, hingga makanan berat. Dan inilah liputan selengkapnya. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Lutfi Wijaya. Di sini saya bersama dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Ani. Ya, Umur Ibu? umurnya 54 tahun. 54 tahun. Oke, sekarang kita mulai ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Boleh tolong ceritakan Bu, sejak kapan sih Ibu memulai usaha UMKM ini Bu? Sejak sebelum sudah COVID, kalau nggak salah udah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya Bu ya? 3 tahun yang lalu. Oke, selanjutnya apa sih yang memotivasi Ibu untuk bisa membuka usaha makanan ini di dekat lingkungan kampus Bu? Motivasinya itu tentu salah satu itu ada pemasukan ya, ada pemasukan lebih, terus untuk membantu ibu-ibu PKK yang punya keahlian memasak, bikin kue, jadi bisa menitipkan dagangan itu, jadi untuk bisa bisa mengembangkan usahanya ibu-ibu PKK sendiri. Oke, selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu Ibu mengelola usaha ini sendiri atau memang bekerja sama dengan orang lain Ibu? Bekerja sama dengan orang lain. Oke, bekerja sama dengan orang lain, bersama dengan ibu-ibu PKK tadi ya Bu ya? Iya, sama ibu-ibu PKK. Oke, selanjutnya jenis makanan apa aja sih Bu yang Ibu jual di sini? Di sini tuh ada segala macam, Mbak. Ada kue-kue, kayak macam snack, ada nasi-nasi gitu. Banyak. Oke, selanjutnya untuk memilih menu makanan yang akan dijual di sini, apakah berdasarkan permintaan mahasiswa atau Ibu mengikuti tren-tren tertentu, misalkan lagi musimnya risol mayo, nah Ibu jual risol mayo atau bagaimana Ibu? Enggak juga sih. Jadi ibu nih jualan di sini menyediakan makanan sarapan pagi, makan siang gitu kan, kayak snack-snack gitu. Tidak ngikutin tren sih sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya siapa aja sih Bu target pasar utama Ibu? Apakah lebih banyak dari mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang ada di sekitar sini Bu? Kebanyakan dari mahasiswa. Dari mahasiswa ya Bu, karena memang berdekatan dengan Ya, kampus kampus, juga. ya. Iya, oke. Selanjutnya ada nggak sih Bu tips dan trik yang Ibu lakukan untuk menarik lebih banyak pelanggan dari kalangan mahasiswa ini? Ya, triknya itu mungkin kalau seumpama dagangannya murah kali ya, murah gitu, bikin dia banyak yang beli. Triknya sih sebenarnya apa ya? Ya itu kayak ada apa sih, semacam kita punya makanan favorit gitu kan. Iya. Kan makanan favorit mereka itu dia senang sama mayo. Itu mayo itu makanan favorit anak-anak kampus. Iya. Itu sehari itu ya lumayan banyak lah. Itu triknya cuma itu aja, mayo terus sama nasi-nasi yang lain aja. Oke, berarti yang memang banyak disukai sama anak-anak ya, sama mahasiswa di sini. Iya. Selanjutnya kalau boleh tahu berapa sih pendapatan yang Ibu dapatkan dari hasil berjualan kue dan makanan ringan lainnya Bu di sini? Oh, kalau pendapatan itu kan ini kan semua dagangan kan titipan ya dari ibu-ibu PKK. Nah, titipan itu kan otomatis ibu kan mengembalikan ya kan, mengembalikan sama yang pemasok gitu kan. Itu dihitungnya itu untuk keseluruhan pendapatan atau memang untuk ibu sendiri pribadi? Dari keseluruhan pendapatan dulu Ibu. Dari keseluruhan pendapatan dari penitipan itu ya. Itu kalau penitipan itu kalau lagi pas offline rame itu ada ya sekitar bangsanya 6 juta atau 5 juta. Oh, 6 juta sampai 5 juta. Oke. Nah, kalau misalkan pendapatan berarti uang yang harus dikembalikan ya? uang yang dikembalikan. Tapi kalau misalkan untuk ibunya sendiri bagaimana? Kalau untuk ibunya sendiri kurang lebih bangsanya 300-3,5. Oh, 300 sampai 3,5. Ya. Oke. Selanjutnya apa aja sih Bu suka dan duka yang Ibu hadapi dalam menjalankan usaha UMKM ini Bu? Senangnya itu ibu bisa membantu
ibu-ibu PKK untuk mengembangkan usaha yang dia punya, kerajinan dia punya. Jadi untuk bisa membantu juga perekonomian ibu-ibu, ya kan? Iya. Jadi untuk membantu suami juga, untuk keluarganya juga, itu senang ibu bisa membantu mereka. Ya kalau suka dukanya itu kalau lagi pas libur aja. Oh iya benar-benar, kalau misalkan libur kampus Otomatis tutup makan. otomatis kan gak jualan ya. Oke Nah, oke oke, tidak benar ada juga sih. makan. Iya betul betul betul. Iya. Oke, selanjutnya ada nggak sih rencana ibu untuk mengembangkan usaha ke area lain ataupun misalkan membuka cabang, misalkan sekarang kan di kampus F8 nih Bu, misalkan di kampus G ataupun nanti di kampus E ataupun di kampus D misalkan seperti itu Bu, ada nggak sih niatan Ada ibu untuk sih. buka cabang? Ada sih, kalau niat tuh sih ada, cuman kan yang kita pikirkan gitu untuk sewanya itu. Kalau ini kan di sini kita nggak sewa. Oh berarti di sini memang rumah ibu sendiri. Oke. Selanjutnya ini Bu, ini yang terakhir, apa aja sih Bu harapan ibu untuk masa depan untuk usaha ini? Harapan ibu? Harapannya ya ingin mensejahterakan ibu-ibu yang mendirikan dagangan. Supaya tidak kekurangan lagi gitu kan, bisa ya apa yang kita ingin itu kita bisa beli sendiri. Pokoknya memajukan perekonomian rumah tangga. Oke, itu dia teman-teman hasil wawancara aku dan juga ibu siapa tuh? Ibu Ani ya di dalam usaha UMKM ini. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.